Oke, yang pertama itu di sini kita bisa tutup dulu di bagian konten. Terus di bagian header kita tutup. Oke, sekarang di sini kita bisa coba styling dulu di bagian main. Kita buat filter blur 20 pixel. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, ini dia udah ngeblur ya. Oke, coba kita lihat lagi. Nah, ini dia udah ngeblur. Oh ya, ini di bagian main aja ya. Terus kita styling di bagian sini, kita buat lagi main 2. Oke, kayak gini. Main 2, positionnya itu kita buat absolute, widthnya itu 375 pixel, height 100, widthnya 375, kita buat dia di setengah, left 50%, transform, translate X min 50%. Di bagian body kita buat position relatif, terus kita kasih background color dulu. Oke, dia ada di bawah, berarti kita buat top 0. Oke, udah masuk ya. Warnanya jangan ini ya, kita buat aja white aja. Oke, udah warna putih. Gini aja, kita buat div, image asset icon close .png. Oke, kita copy, span, e-wallet. Ini kita kasih close dulu, icon close. Ini text close. Warna backgroundnya kita rubah dulu jadi warna hitam aja deh, black. Oke, kan close nya udah kelihatan ya. Kita masukin aja dia ke dalam div seperti ini. Terus kita buat class deflex flag column align center. Oke, udah masuk. Di bagian text close nya kita buat di paling bawah aja ya, sini ya. Bar 1, colornya kita buat putih 15 MT4. Oke, di bagian e-wallet sini coba kita kasih MT3. Oke, terus MB5, tambah wallet. Oke, button, tambah. Kita styling dulu button tambahnya, background color ya, kita kasih border radius 5 pixel, kita refresh. Nah, ini udah masuk ya. Terus tuh, oh ya, di sini di bagian main 2 kita cut aja yang ini, main 2 kita cut. Oke, di sini kita kasih padding 30 aja deh, 30.
Oke, udah masuk. Terus kita buat part seperti ini. Tingginya itu 82. Berarti kita bisa buat di bawah button div kelas card dompet. Terus kita bisa kasih styling card dompet, paddingnya kita buat 15 pixel. Oke, background colornya kita kasih warna putih, display flex ya. Sekarang kita masukin image-nya. Yang pertama itu OVO. Terus di sini kita bisa pakai div class deflex flex column. Kita buat align item center. Oh sorry, kita buat justify content center sama align item center. Coba kita lihat dulu. Oke, sebelumnya kita buat dulu ya. Kita buat span aja, OVO. Terus ini kita copy paste saja. Oke, di sini kita kasih kelas H1. H1 yang keduanya H2 dari card dompet. Berarti kita buat di sini card dompet H1 H2 align item center. Berarti kita coba masukin dulu ini ya, 22 sama 15. H1 nya kita buat font size 22 pixel sama 15 pixel. Nah ini ya, around aja, around. Kita pakai between aja, jangan center berarti. Start. Terus di sini kita kasih kelas mr3. Nah, sip ya. Di sini kita bisa tambahin mt3. Oke. Terus di bagian main 2 mungkin nggak perlu kita kasih padding ya. 0, 30, 30. Nah, gini ya. Oke, udah naik. Terus kita sesuaiin di sini font weight-nya kita buat 100, yang atas font weight-nya 500 atau bold aja deh. Oh, 500 aja. Oke, ini ya. Oke, udah sesuai. Ini kita buat bold aja. Nah, seperti ini ya. Ini udah masuk. Oke, sekarang GoPay Dana. GoPay sama Dana. Kita bisa duplikat aja bagian sini.
GoPay, Dana. Yang ini 75, yang ini 45. GoPay, Dana. Oke, coba kita refresh. Nah, udah masuk ya. Terus sekarang backgroundnya kita buat transparan. Di bagian main 2 transparan. Oke. Coba kita lihat dulu yang bagian ininya, body. Coba kita rubah warnanya. Nggak kelihatan ya. Berarti coba kita buat putih. Cuman putihnya kita buat dia transparan. Nah, seperti ini ya. Agak gelap aja, agak gelap, cuman sedikit transparan. Nah, seperti ini ya. Oke, kita copy. Terus kita copy paste kodenya. Oke. Sekarang kita tampilin ketika dia diklik aja. Oke, sekarang coba kita hilangin dulu di bagian mainnya. Kita buat seperti ini, kita save. Terus di bagian main 2 kita bisa buat dia display none. Oke, udah hilang ya, balik seperti semula. Oh ya, di bagian border sebelah kanan ini kita coba hilangin dulu di bagian main. Oke. Terus kita buat ketika dia diklik baru muncul yang tadi. Berarti kita sekarang ke index.html, ke bagian dompet. Nah, di sini ya. Kita buat dulu ID. ID dompet. Terus kita buat script di bawahnya, script var toggle dompet sama dengan dokumen.getElementById. ID-nya ID yang tadi ya, yang dompet tadi. Terus di sini kita buat functionnya toggle dompet sama dengan ketika di on click function sama dengan function ini ya, function. Terus ketika berarti di bagian body itu kita buat dulu di main sini, kita tambahin dulu ID main. Terus di bagian main 2 kita buat dia ID-nya main 2. Oke, terus di bagian close-nya juga ya, ID close sini kita buat close. Oke, sekarang kita coba lanjutin di sini. Kita buat berarti waktu main sini kita buat main n-nya 2 aja, kita buat biar beda. Terus di bagian main 2 sini bisa kita tambahin main 2, main style filter sama dengan blur 20 pixel. Oke, terus mainnya, main 2 nya stylenya itu kita kembaliin, displaynya kita buat none. Oke, ini udah tampil. Terus ketika diklik
Oh iya, ID close-nya ya, yang terakhir tadi close. Berarti kita buat di sini variabel closer misalnya. Terus ini bisa kita copy paste saja. Closer. Berarti waktu di closer dia kembali lagi seperti semula. Blur ini dihilangin, blurnya kita buat filternya, kita buat non. Displaynya sorry. Iya benar, displaynya non. Terus yang bagian main kita kebalik ya, ini blok dulu, yang ini baru non. Oke, kita coba ya. Sebelumnya kita buat seperti ini dulu. Di bagian dompet, terus itu di bagian close. Oke, kita buat kursor pointer. Oke, coba kita refresh. Sekarang kita arahin ke dompet, klik. Nah, udah muncul ya. Kita arahin ke bagian close, klik. Nah, udah cukup ya. Terus yang terakhir itu kita buat di bagian ini ya, menu juga. Menu cuman waktu diklik bagian untoggle. Berarti kita bisa duplikat aja, terus kita ganti itemnya. Kita langsung coba aja ya. Oke, di sini berarti kita bisa tutup dulu bagian main 2, kita buat main 3. Kita copy paste saja. Oke, di sini kita ganti main 3. Main 3. Terus untuk close-nya kita ganti close 2. Oke. Nah, di bagian bawah sini kita bisa hapus saja bagian cardnya. Kita bisa copy paste stylingnya yang di bawah. Berarti di sini coba kita copy paste dulu semua. Copy paste, berarti ini bar menu ya. Ini ganti main 3. Terus untuk text close biarin, samain. Button tambahnya kita hapus. Oke. Terus untuk yang bagian main kita blur lagi. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, dia udah ngeblur lagi ya. Cuman di bagian ininya belum keluar ya, main 3-nya. Main 3. Oh ya, display no-nya kita hapus saja. Oke, kita coba refresh. Nah, udah muncul ya. Sekarang kita tinggal ganti aja teksnya jadi menu. Yang di bagian menu sini kita ganti e-walletnya jadi menu. Oke, terus kita tinggal tambahin ini aja, profile. Span kelas H1 profile. Terus mungkin di bawahnya ini ada HR. Oke. Terus di sini ada transaksi. Kita buat span aja. Transaksi. Terakhir history. Oke, terus di bawah ada button kalau nggak salah tadi ya.
masuk sama button daftar. Kita buat button menu ya. Oke, coba kita lihat hasilnya. Oke, udah masuk ya. Berarti kita bisa buat di sini. Pertama itu kita buat gini aja. Colornya kita buat putih dulu di bagian main 3. Color putih. Oke, udah mau masuk. Terus di bagian button menu kita buat colornya juga putih. Oke, kita buat buttonnya dulu aja ya. Background color white, white ya, white bisa juga. Border radius 30 pixel. Oke, terus berarti warna colornya bukan putih ya. Kita buat agak hitam. Coba kita lihat hasilnya udah masuk. Terus font weight-nya bold, padding kita buat 10 20 px seperti ini ya. Tingginya kita buat 5 aja. Oke, terus bagian history sama transaksi biar dia ke bawah, coba kita pakai class ya. Class H4 font weight bold. Ini coba kita kasih enter. Oke, masuk. Cuman kegedean ya. H4 kegedean, berarti kita coba pakai H6, H5. Oke, udah pas ya H5. Profilnya kayaknya kita pakai H2 aja. Font weight bold. Kita lihat lagi. Oke. Terus untuk bagian HR kita bisa styling aja, HR bar, width 20%, height 10 pixel, background color putih. Terus dia position float left. Ups, nggak mau juga ya. Atau kita bisa buat gini ya, div W100 deflex justify content star. Ini kita buat 25 aja. Oke, udah kita buat 25, berarti ini widthnya kita buat 100%. Nah, sip ya. Ini kita buat 3 atau 4 seperti ini. Terus kita lihat lagi desainnya. Oke, kurang tipis ya. Kita buat 2. Terus di bagian button kita bisa kasih margin top dulu. Int 4.
Oke, udah naik. Di bagian sini juga kita bisa kasih MT2. MB2 display block. Oke, udah ke bawah ya. Terus coba kita lihat lagi desainnya. Oke, udah sesuai ya. Coba sekarang kita buat seperti ini. Sekarang ketika diklik close ini bakal balik semula. Coba kita display none dulu ya. Di bagian menu 3 kita buat display none. Oke. Terus di bagian body, maksudnya di bagian main, di sini kita blurnya kita matiin. Nah, jadi ketika nanti diklik toggle tadi, baru muncul yang menu bar toggle-nya tadi. Oke, kita buat dulu logiknya sedikit seperti ini ya. Ya kurang lebih sama kayak tadi. Berarti kita bisa, ini ID-nya udah dikasih. Oh ya, berarti di bagian toggle yang belum ya kayaknya. Toggle. Nah ini ya, kita kasih ID toggle di bagian aset toggle ya. Kita scroll ke bawah. Berarti di sini kita bisa tambahin, copy paste saja. Sama yang bagian sini kita bisa tambahin toggle. Oke, ini kita ganti main 3, closer 2, ini close 2, main 3. Oke, terus di sini kita bisa copy paste juga functionnya. Ini kita ganti toggle. Oke, terus main 3-nya kita buat block. Ketika closer 2, main 3-nya non. Oke, coba kita tes. Yang pertama jalan. Oke, ini udah tampil ya. Terus yang kedua, oke, udah tampil juga. Cuman di bagian toggle-nya kita tambahin dulu di sini koma toggle. Oke, kita refresh. Oke, kalau kita lihat di bawah, ini tampilannya udah sesuai ya sama yang didesain. Terus ketika kita arahin ke sini, klik, nah udah keluar ya menunya, menu e-walletnya atau dompetnya. Habis itu di bagian toggle kita klik juga, di sini udah keluar menu toggle-nya. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Terima kasih. Bye.